Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Frizal Sandria. Di sini saya akan melakukan presentasi report terhadap analisis modul kriptografi di platform TryHackMe. Oke, di platform TryHackMe itu terdapat 3 materi modulnya itu. Yang pertama ada encoding, yang kedua ada hashing, dan yang ketiga ada enkripsi. Encoding itu merupakan representasi dari data reversible tanpa kunci, misalnya MS64. Nah, ini merupakan bukan mekanisme keamanan. Yang kedua ada hashing. Hashing itu merupakan fungsi satu arah, output panjang, tetap atau digest, dan irreversible secara komputasi. Itu tidak dapat dibalikan. Kembalikan lagi seperti semula. Yang ketiga ada enkripsi. Enkripsi ini merupakan fungsi dua arah, reversible dengan kunci, atau simetris atau asimetris. Ini berguna untuk kerahasiaan. Dan selanjutnya, mekanisme dan kerentanan algoritma hash. Nah, ini kita masuk ke algoritma hash. Terdapat MD5, SHA1, SHA256, SHA512. Ini merupakan ciri-cirinya dari algoritma hash ini. Adapun MD5 dan SH1 ini rentan terhadap serangan kolisi. Keamanan kriptografi bergantung pada sulitnya menemukan kolisi secara sengaja. HMIC atau autentikasi dan integrasi data. HMIC itu merupakan hash based message authentication code, memperluas fungsi hash dengan kunci rahasia kriptografis. Ini menjamin integritas dan autentisitas data, mengatasi kelemahan hash standar. SMIC menggunakan konstruksi bersarang ganda untuk berketahanan terhadap serangan eksistensi panjang. Contohnya itu SMIC SHA-512 digunakan di TryHackMe VPN untuk memverifikasi pakai data. Teknik serangan terhadap hash. Pertama ada database online atau rainbow tables. Mencari hash umum yang tidak diberi salt di database prakomputasi untuk mendapatkan plain text instan. Yang kedua ada serangan brute force lokal, menggunakan alat seperti hashcat atau John the Ripper untuk memecahkan hash yang lebih kompleks secara offline. Yang ketiga adalah analisis format hash, salted hash, memahami format hash, dan penggunaan salt untuk pertahanan terhadap rainbow tables. Oke, selanjutnya kita masuk ke John the Ripper. John the Ripper atau JTR ini adalah alat pemecah password offline yang kuat. Berbeda dengan serangan online, JTR ini bekerja pada saringan hash password yang diekfiltrasi, memungkinkan jutaan percobaan per detik tanpa deteksi IDS. JTS ini pertama ada single crack mode yang memanfaatkan informasi kontekstual pengguna untuk jebakan cerdas. Yang kedua ada wordlist mode, menggunakan daftar kata wordlist dengan aturan mangling untuk variasi. Yang terakhir ada incremental mode, mencoba semua kombinasi karakter efektif untuk password pendek. Oke, ini ada ekstraksi hash dari format non-standar. Ada SSH to John, mengekstrak hash dari kunci privat SSH yang dilindungi passphrase. Yang kedua ada zip to John and rar to John, mengekstrak hash dari arsip terinskripsi zip atau rar untuk serangan offline. Yang ketiga ada unshadow, menggabungkan file etc passwd dan etc shadow untuk audit password di Linux OS. Untuk kerahasiaan atau enkripsi ya, kita masuk ke enkripsi. Enkripsi terdapat simetris
dan asimetris. Adapun untuk enkripsi simetris menggunakan kunci tunggal untuk enkripsi dan dekripsi. Misalnya AES cepat dan efisien untuk data besar. Tantangannya ada distribusi kunci aman. Lawannya ada enkripsi asimetris menggunakan pasangan kunci public atau private, misalnya RSA. Kunci public dibagikan, private dirahasiakan. Memecahkan masalah distribusi kunci, namun lebih lambat. Oke, kita akan membedah matematika RSA dan implementasi praktis. Mana RSA berakar pada kesulitan memfaktorkan bilangan bulat besar. Nah, ini merupakan rumusnya. RSA diterapkan di SSH untuk handshake dan pertukaran kunci sesi. Dan GPG, enkripsi file, tanda tangan digital, dan manajemen keyring. Sintesis strategis dan implikasi masa depan. Yang pertama ada ancaman kuantum. Komputasi kuantum mengancam RSA atau Diffie-Hellman. Nah, ini perlu kriptografi pasca kuantum. Kedua ada faktor manusia, implementasi lemah, yaitu misal terdapat password yang lemah atau algoritma yang usang, merusak keamanan algoritma kuat. Nah, yang ketiga ada konvergensi primitif, protokol modern atau TLS mengintegrasikan hashing, enkripsi simetris dan asimetris. Pemahaman kriptografi adalah kompetensi penting bagi profesional keamanan cyber. Oke, itu yang dapat saya laporkan di dalam presentasi ini. Adapun ada kesalahan dalam tutur kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.